Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 01000-230-220. Nama saya Novel Antar Dermawan dengan NIM 01000-230-340. Nama saya Raihan Trista Fiansyah dengan NIM 01000-230-154. Nama saya Bintang Arga Cahayamukti dengan NIM 01000-230-238. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang Climate Change and COP30, implementasi hukum internasional dalam aksi iklim global dan nasional. Climate Change dan COP30, International Law in Action, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling besar di abad ke-21. Fenomena ini tidak mengenal batas negara dan memerlukan respon kolektif dari seluruh komunitas internasional. Dalam konteks inilah, Conference of the Parties atau COP hadir sebagai forum multilateral utama untuk membahas dan merancang solusi bersama menghadapi krisis iklim. COP30 momentum krusial bagi aksi iklim global. COP30 yang akan diselenggarakan di Belém, Brazil pada tahun 2025 akan memiliki signifikansi khusus dalam agenda iklim global. Konferensi ini penting karena merupakan titik evaluasi pertama terhadap komitmen iklim negara-negara sejak Paris Agreement mulai berlaku penuh. COP30 akan menjadi momen krusial di mana negara-negara diharapkan menyerahkan Nationality Determined Contribution atau disingkat seperti NDC. Generasi ketiga yang lebih ambisius sesuai dengan target membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 Celcius di atas level pra-industri. Lokasi penyelenggaraan di Brazil, khususnya Belém, yang berada di pintu simbolisme kuat dengan pentingnya perlindungan hutan tropis dan ekosistem vital dalam mitigasi perubahan iklim. COP30 diharapkan menghasilkan terobosan konkret dalam pembiayaan iklim, mekanisme pasar karbon, dan komitmen perlindungan keanekaragaman hayati yang terintegrasi dengan aksi iklim. Kerangka hukum internasional. Fondasi aksi iklim global, arsitektur hukum internasional mengenai perubahan iklim telah berkembang selama lebih dari 3 dekade, menciptakan sistem yang kompleks namun semakin kokoh dalam mengatur kerjasama global. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC yang diadopsi pada 1992 menjadi landasan hukum utama rezim iklim internasional. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities atau CBDR-RC yang mengakui bahwa meskipun semua negara memiliki tanggung jawab terhadap iklim, negara maju memiliki tanggung jawab historis lebih besar karena kontribusi emisi mereka di masa lalu. Protokol Kyoto 1997 merupakan langkah pertama yang mengikat secara hukum, di mana negara-negara maju diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target kuantitatif. Protokol ini memperkenalkan mekanisme fleksibel seperti Clean Development Mechanism, Joint Implementation, dan perdagangan emisi. Meskipun memiliki keterbatasan, terutama tidak diratifikasinya protokol ini oleh Amerika Serikat dan keluarnya beberapa negara di periode kedua. Protokol Kyoto memberikan pembelajaran berharga tentang perlunya pendekatan yang lebih inklusif. Paris Agreement 2015 menandai era baru dalam diplomasi iklim dengan pendekatan bottom up yang lebih fleksibel namun tetap ambisius. Perjanjian ini mengikat hampir semua negara di dunia untuk berkontribusi melalui Nationally Determined Contribution, yaitu komitmen nasional yang harus diperbarui setiap 5 tahun dengan ambisi yang meningkat. Mekanisme NDC memberikan ruang bagi setiap negara untuk menentukan kontribusinya sesuai dengan dan kapasitas nasional, sambil tetap berada dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas internasional. Paris Agreement juga memperkuat mekanisme pembiayaan iklim dengan komitmen negara maju untuk mobilisasi USD 100 miliar per tahun bagi negara berkembang yang kemudian ditingkatkan targetnya dalam diskusi pasca 2025 mekanisme transparansi dan global stocktake, memastikan bahwa setiap negara melaporkan kemajuan mereka dan secara kolektif mengevaluasi apakah dunia berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Paris Agreement. Just Energy Transition Partnership JTP merupakan inovasi terbaru dalam pembiayaan iklim yang menggabungkan dukungan finansial multilateral untuk membantu negara-negara berkembang melakukan transisi energi yang adil. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengimplementasikan JTP dengan komitmen internasional senilai USD 20 miliar untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan mengembangkan energi terbarukan, sambil memastikan tidak ada pekerja dan komunitas yang tertinggal dalam proses transisi ini. Indonesia, laboratorium aksi iklim di persimpangan global dan nasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan hutan tropis, ketiga terluas, dan sumber emisi sekaligus penyerap karbon yang signifikan.
Indonesia berada di garis depan implementasi hukum internasional perubahan iklim, REDD+, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, menjadi salah satu program andalan Indonesia dalam kontribusi mitigasi global. Melalui skema ini, Indonesia mendapat insentif finansial untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan stok karbon hutan, serta mengelola hutan secara berkelanjutan. Indonesia telah berhasil menunjukkan laju deforestasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tantangan seperti kebakaran hutan, konversi lahan untuk perkebunan, dan illegal logging masih memerlukan perhatian serius. Program REDD+, Indonesia juga mengintegrasikan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, menunjukkan bahwa konservasi dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan. Transisi energi Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada batu bara untuk pembangkit listrik, Indonesia menghadapi dilema antara kebutuhan energi untuk pertumbuhan ekonomi dan komitmen iklim global. JETP memberikan jalur untuk mengatasi dilema ini dengan dukungan finansial dan teknis internasional. Enchen NDC Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 31,89% dengan upaya sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan sektor energi sebagai fokus utama, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang memerlukan transformasi fundamental sistem energi nasional. Sekian dari kelompok kami telah menjelaskan tentang climate change dan COP30 implementasi hukum internasional dalam aksi iklim global dan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.